Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Imam Maula Fikri ya. Eh, Kali ini saya akan membuat video tentang sudut pandang saya. Ini eh, edisi yang sudut pandang yang keempat kalau saya tidak salah ya. Pada video kali ini saya akan membahas tulisan saya yang waktu itu pernah saya bikin dan saya simpan di blog pribadi saya ya. Kita mungkin pernah mendengar atau kita semua mungkin tidak ingin memiliki keturunan atau anak yang nakal gitu. Anak nakal ini kerap dijadikan satu pandangan yang buruk ya di kalangan masyarakat kita gitu. Jadi anak nakal ini adalah satu problem, dianggap menjadi satu problem bagi kehidupan sosial masyarakat. Ya mungkin tidak ada salahnya pandangan seperti itu gitu ya. Tapi di sini yang ingin saya bahas adalah apa yang saya tulis di blog pribadi saya. Selama yang mana tulisan tersebut juga saya buat berdasarkan observasi saya selama menjadi seorang guru gitu ya. Ketika saya menjadi guru sejak tahun 2016 lah, 2016 bulan Juli ya, Juli atau Agustus saya lupa tepatnya. Hingga saat ini, hingga video ini dibuat, saya sering memang menemukan istilahnya anak nakal gitu ya di sekolah, atau anak-anak yang bermasalah lah di sekolah. Tapi ketika kemudian kita atau kemudian saya mengobservasi gitu ya, akhirnya saya menemukan satu kesimpulan bahwa rata-rata atau kebanyakan atau bahkan mungkin semuanya anak-anak yang memiliki permasalahan di sekolah adalah mereka yang biasanya memiliki permasalahan di rumah mereka. Artinya ada kegagalan pendidikan di dalam rumah yang kemudian dibawa ke sekolah. Nah, kemudian di sekolah inilah muncul tindakan-tindakan yang dianggap nyeleneh, dianggap menyimpang oleh para pendidik atau tenaga pendidikan atau tenaga kependidikan ataupun pengajar, yang kemudian dicaplah sebagai anak yang nakal. Cap itu kemudian akan menempel hingga anak itu mungkin lulus ya, dan bisa saja kemudian menjadi traumatik tersendiri bagi anak tersebut. Nah, dari sana kemudian saya membuat tulisan ini ya. Tulisan itu bisa dicek oleh teman-teman di blog saya, judulnya "Tidak ada anak yang nakal, yang ada adalah orang tua yang gagal." Kurang lebih seperti itu. Jadi judul tersebut sangat merepresentasikan ya apa yang saya observasi selama saya menjadi guru, yaitu melihat atau mendapatkan anak-anak yang bermasalah itu diawali dari permasalahan keluarga yang dibawa ke sekolah. Saya juga menulis ya di buku saya yang terakhir, yang judulnya Generasi Tanpa Etika. Di sana, di salah satu bagiannya saya menulis bahwa anak itu secara fitrahnya memang adalah peniru yang ulung gitu. Apa yang dilakukan oleh anak adalah replikasi atau tiruan dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang lebih dewasa dibanding mereka di lingkungan terdekat mereka, yang mana lingkungan terdekat bagi mereka adalah rumah gitu ya. Karena rumah sendiri adalah unit terkecil dari sebuah masyarakat ya. Nah, ketika orang-orang dewasa, orang-orang yang lebih dewasa dari mereka, terlebih orang tua mereka, ayah ibu mereka, mencontohkan hal yang tidak baik, maka itu akan menjadi hal yang akan dia tiru dan kemudian dia lakukan
karena dia menganggap hal itu normal, karena dia menemukan hal itu pada orang tua mereka. Atau ketika anak menemukan misalkan di dalam rumahnya tidak mendapatkan hal yang seharusnya anak seusia mereka dapatkan, akhirnya mereka mencari perhatian di luar. Misalkan terjadi abuse ya, kekerasan ya di dalam rumah ya, baik itu fisik ataupun verbal, yang membuat anak tersebut tidak nyaman bahkan traumatis, sehingga dia mencari hal-hal tersebut, hal-hal yang dia tidak dapatkan di rumah, dia cari di luar. Nah, proses pencarian itu yang kemudian biasanya menyebabkan anak itu menyimpang ya. Proses peniruan atau replikasi yang dilakukan oleh anak dari orang tuanya tersebut juga yang kemudian dianggap menyimpang. Saya saya akan ambil satu contoh yang sederhana ya. Ini tidak terlalu selalu dianggap biasa gitu ya. Padahal ini di lingkungan masyarakat menjadi hal yang tidak baik ya. Kalau kita menganggap masalah itu berupa kekerasan, berupa perceraian, berupa broken home saja, maka hal-hal yang sebenarnya juga tidak layak dilakukan, hal-hal yang saya contohkan nanti ini akan dianggap biasa gitu. Kalau kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan, broken home bisa menyebabkan anak mencari perhatian di luar, melakukan hal-hal penyimpangan di luar rumah mereka, mungkin kita tanda kutip bisa mewajarkan, artinya bukan mewajarkan tindakannya, tapi korelasinya seperti ini. Tapi hal-hal yang saya contohkan ini misalkan begini, ada orang tua yang misalkan tidak bisa menurunkan ego mereka, egoisme mereka gitu. Ada orang tua yang tidak bisa menurunkan keserakahan mereka, ketamakan mereka. Hal ini kemudian bisa terlihat oleh anak gitu, sebagai contoh yang mungkin ini bisa dilakukan. Misalkan di mana seorang orang tua gitu yang mengambil hak orang lain misalnya tanpa dia sadari anaknya mengetahui itu, tanpa dia sadari anaknya melihat itu, sehingga dia bisa melakukan hal serupa, si anak ini melakukan hal serupa di lingkungan sosialnya. Saya mungkin akan perjelas contohnya dengan contoh real yang saya alami adalah ketika saya kecil. Orang tua saya selalu mencontohkan ketika kami sekeluarga makan gitu ya, saya, kakak-kakak saya, ibu saya selalu bilang bahwa ambil makanan secukupnya atau yang kira-kira bakal dimakan, jangan ngambil sebanyak-banyaknya sehingga kita tidak dimakan, sisakan makanan, ingat saudara-saudara kamu gitu. Jadi seandainya saya ngambil, saya harus ingat adik saya, apakah ada jatah untuk adik saya gitu. Begitu juga kepada kakak saya. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian menjadi contoh baik atau buruknya anak di luar gitu. Jadi atau contoh lain misalkan ini juga yang sering lah mungkin ya dilakukan, misalkan ada seorang yang bertamu ke rumah, entah dalam urusan apa, kemudian anaknya yang membukakan pintu. Ketika anaknya memanggil orang tuanya, kemudian orang tuanya bilang lagi keluar gitu ya, padahal dia ada di dalam kamar. Anaknya terpaksa berbohong untuk menyampaikan pesan itu. Nah, hal ini yang kemudian akan terekam oleh anak bahwa berbohong itu bisa wajar-wajar saja gitu ya, bahwa berbohong itu boleh kok dan lain sebagainya. Nah, ini adalah pendidikan-pendidikan yang mungkin terlewatkan di dalam rumah tangga gitu ya. Ini pendidikan-pendidikan yang sangat dasar yang mungkin kita tidak merasa ini penting bagi anak. Padahal dalam 24 jam, saya sering bilang ini ke siswa saya bahwa dalam 24 jam mereka di sekolah hanya 8 jam maksimal gitu ya. Atau ya serajin-rajinnya mereka mungkin 12 jam ya dengan ekskul, dengan kegiatan organisasi. Sisanya mereka akan ada di rumah. Dan lebih banyak mereka di rumah dan berinteraksi dengan orang-orang rumah mereka. Ketika
mereka tidak menemukan contoh yang baik di dalam rumah mereka, maka akan wajar anak tersebut, anak ini tidak menjadi sosok yang tidak baik di lingkungan sosial dia gitu, di lingkungan sekolah dia, di lingkungan pergaulan dia, karena mereka mencontoh, mereka membawa apa yang dari rumah keluar gitu. Nah, ini yang kemudian saya bilang bahwa anak nakal, tidak ada anak nakal, yang ada adalah orang tua yang gagal. Kita sebagai orang yang sudah dewasa harus mengakui, suka ataupun tidak suka, bahwa memang tidak semua dari kita itu bisa bersikap dewasa. Umur adalah angka gitu, tapi kedewasaan itu hal yang lain. Makanya ada istilah kan, tidak setiap yang tua itu dewasa gitulah ya. Jadi kedewasaan itu tidak berkorelasi dengan umur. Nah, ketidakmampuan seseorang menjadi dewasa, ketidakmampuan seseorang meredam egonya, ketidakmampuan seseorang menghilangkan semua sikap buruknya ketika dia menjadi orang tua, maka anak akan melihat perilaku tersebut dan dia akan lakukan hal itu di luar. Nah, inilah yang menjadi anak tersebut akan dicap sebagai anak yang nakal. Selain itu ya tentunya tadi yang saya katakan bahwa anak yang nakal dikaitkan dengan kondisi rumah yang broken home gitu. Walaupun saya tidak terlalu yakin dengan hal tersebut, karena ada beberapa anak juga yang ternyata broken home gitu ya, tapi dia bisa berprestasi di sekolahnya juga ada. Jadi tidak setiap broken home itu bisa menyebabkan anak tersebut tidak punya masa depan, sebenarnya seperti itu. Justru yang lebih bahaya adalah ketika anak tersebut yang memiliki orang tua yang utuh gitu ya, tidak broken home, tapi pola asuhnya yang salah, pola asuhnya yang tidak tepat, orang tuanya yang melakukan hal-hal kecil, hal-hal buruk yang kecil yang tidak mereka rasakan, yang tidak mereka anggap, yang kemudian dicontoh oleh anaknya, kemudian dibawa keluar, itu yang justru lebih berbahaya buat saya dari tanda kutip sekedar broken home ya. Nah, itu yang permasalahan yang dihadapi oleh semua guru saat ini, saya rasa. Karena saat ini para guru itu tidak hanya menghadapi masalah siswanya, tapi juga mereka kadang-kadang harus menghadapi masalah orang tuanya gitu ya. Terkadang atau tidak jarang guru itu harus tahu permasalahan rumah tangga dari orang tua siswanya gitu, dari wali siswanya gitu. Ini jadi seolah-olah pendidikan itu bertumpu di sekolah dan bertumpu pada gurunya gitu ya. Ini yang akan membuat proses pendidikan menjadi lebih lambat sebenarnya, karena bagaimanapun juga pendidikan sekolah ataupun lembaga pendidikan itu bukanlah satu-satunya tempat anak itu dididik gitu ya. Sekolah ataupun lembaga pendidikan itu sekedar instansi formal yang dilegalkan oleh pemerintah untuk melakukan proses pembelajaran sehingga mengeluarkan satu lembar kertas yang bernama ijazah. Sementara pendidikan itu sendiri adalah proses yang lebih panjang dari sekedar proses pembelajaran. Pendidikan tidak diawali ketika bel sekolah berbunyi, tapi pendidikan diawali ketika anak tersebut ada di dalam kandungan. Begitu dalam ajaran Islam. Pendidikan diawali ketika anak tersebut mendapatkan asuhan pertamanya dari kedua orang tuanya. Pendidikan dimulai, pendidikan terus berjalan selama dia melihat apa yang anak melihat apa yang bisa dia contoh dari orang-orang sekitarnya. Itulah sebenarnya pendidikan. Jadi saya akan mengutip satu ungkapan ya dalam wisdom orang Arab gitu ya, masyarakat Arab atau kosakata kata mutiara masyarakat Arab, quotes lah, al-ummahat madrasatul ula lil aulad gitu ya kalau saya tidak salah. Jadi kedua orang tua itu adalah madrasah atau tempat belajar pertama bagi anak-anak ya, terutama ibu. Jadi tidak bisa lagi kita menyalahkan anak dalam kegagalan, tanda kutip kegagalan mereka, karena bagaimanapun juga anak-anak atau seorang manusia terlahir ke bumi ini tanpa
mengetahui apapun. Mereka dalam kondisi fitrah, kemudian lingkungannya lah, orang tuanya lah yang membentuk karakter mereka seperti apa. Ada yang terbentuk menjadi karakter yang bertanggung jawab, ada yang terbentuk menjadi karakter yang disiplin, ada yang terbentuk menjadi karakter yang tenggang rasa, ada yang terbentuk menjadi karakter yang egois, yang tamak, yang kikir, dan lain sebagainya. Itu semua kembali kepada proses pendidikan dari rumah, ya. Dan kembali ke rumah, sekolah hanya mengajarkan, bagi saya, sekolah itu hanya mengajarkan pembelajaran saja. Tidak sepenuhnya pendidikan itu menjadi tanggung jawab sekolah. Karena sehebat apapun instansi pendidikan, jika pendidikan atau proses pendidikan di dalam rumahnya menemui kegagalan, saya agak ragu pendidikan pendidikan yang didapatkan anak itu juga berhasil gitu ya. Oke, jadi sekali lagi untuk siapapun yang menonton video ini dan sudah menjadi orang tua atau akan menjadi orang tua, persiapkanlah diri kalian sebelum kalian memutuskan untuk memiliki keturunan. Karena tidak ada anak yang nakal, yang ada hanyalah orang tua yang gagal. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.